Perkenalkan, saya Nadia Rizka Firnanda, mahasiswi semester 2 Universitas Pancabakti Pontianak, angkatan tahun 2021. Saya dari program studi manajemen kelas M4. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa macam kepribadian manusia. Yang pertama, ada introvert. Introvert adalah sikap atau karakter seseorang yang memiliki orientasi subjektif secara mental dalam menjalani kehidupannya. Kepribadian introvert cenderung menyukai kondisi yang tenang, senang menyendiri, reflektif terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka memiliki kecenderungan untuk menjauhi interaksi dengan hal-hal baru. Seorang introvert sangat senang untuk melakukan aktivitas yang bersifat soliter atau dapat dilakukan sendirian tanpa bantuan orang lain. Kegiatan tersebut seperti menulis, membaca, mengoperasikan komputer, menonton film, memancing, dan lain sebagainya. Banyak dari seniman, komposer lagu, penulis novel, atau penemu biasanya memiliki kepribadian introvert. Mereka lebih menyukai menikmati waktu yang dihabiskan sendirian, karena menurut mereka sendirian adalah hal yang menyenangkan. Selain itu, introvert juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melakukan analisa-analisa hal rumit. Mereka lebih mudah untuk berkonsentrasi saat memecahkan masalah. Lalu, apakah sikap dan sifat pemalu juga termasuk dalam introvert? Salah besar jika mengira bahwa seorang introvert adalah orang yang pemalu, karena orang introvert lebih senang untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial mereka sendiri. Tetapi mereka tidak segan untuk melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Sedangkan orang yang pemalu, mereka merasa berat atau segan untuk melakukan interaksi sosial, terutama dengan orang yang tidak mereka kenal. Walaupun tidak dipungkiri, banyak orang introvert itu pemalu. Ciri-ciri kepribadian introvert, dari beberapa informasi yang telah dikumpul, berikut ini ada beberapa tipe orang introvert yang menarik dan perlu untuk kita pahami. Yang pertama, pendiam dan suka menyendiri. Lalu yang kedua, introvert tidak menyukai pembicaraan yang ringan. Yang ketiga, introvert tidak menyukai dering handphone. Yang keempat, introvert tidak langsung membalas pesan dari seseorang. Yang kelima, introvert merasa keramaian membuatnya gila. Yang keenam, introvert lebih nyaman untuk hangout dengan sedikit orang. Yang ketujuh, suka menikmati atau mengamati keadaan sekitar dengan sangat cermat. Yang kedelapan, introvert cenderung suka menulis. Yang kesembilan, introvert cukup jago dalam menebak karakter orang. Yang kesepuluh, introvert akan banyak berpikir sebelum berbicara. Lalu kepribadian yang selanjutnya adalah extrovert. Pengertian extrovert adalah kebalikan dari introvert. Jika introvert lebih senang menyendiri, maka seorang ekstrovert lebih suka lingkungan yang interaktif. Mereka cukup antusias dalam hal baru dan senang bergaul. Hal itu disebabkan karena ekstrovert lebih dominan dengan sifat, kondisi, atau kebiasaan yang menyenangkan dari luar diri mereka sendiri. Bagi mereka, aktivitas sosial, berinteraksi dengan orang lain, bertukar informasi dengan banyak orang, dan senang bergaul adalah hal yang menyenangkan. Sebaliknya, jika mereka berada dalam keadaan sendiri, bagi mereka adalah sesuatu yang membosankan. Jika kita selalu bersemangat ketika teman kita mengajak main, mengajak kumpul bareng, atau selalu mendominasi perbincangan, kita cenderung berkepribadian ekstrovert. Seorang ekstrovert cenderung menjadi lebih bersemangat untuk melakukan banyak hal jika mereka berada di lingkungan yang interaktif. Seorang ekstrovert biasanya adalah seorang icebreaker atau pencair suasana. Mereka yang ekstrovert biasanya lebih bisa menyesuaikan diri dan bekerja sama dengan baik dalam sebuah komunitas atau organisasi sosial. Lalu ada ciri-ciri kepribadian extrovert. Berikut ini akan saya berikan penjelasan dan ciri-ciri seorang yang berkepribadian introvert. Yang pertama, selalu antusias dan bersemangat. Lalu yang kedua, senang berinteraksi dan bersosialisasi. Yang ketiga, mudah dalam bergaul. Yang keempat, cenderung spontan dalam bertindak atau berbicara. Yang kelima, pandai mencairkan suasana. Yang keenam, menyukai popularitas dan senang menjadi pusat perhatian. Yang ketujuh, senang jadi pembicara daripada pendengar.
Yang kedelapan, ekstrovert selalu tampil percaya diri. Yang kesembilan, terkesan sigap dan tegas. Yang kesepuluh, senang bekerja kelompok dan tidak suka kesendirian. Ciri ini bisa kita kenali dari lingkungan kecil kita, seperti lingkungan sekolah, lingkungan kuliah, dan lingkungan kerja di kantor. Jika ada temanmu yang pekerjaannya seringkali tidak beres saat ia dalam keadaan sendiri, bisa jadi dia tidak bisa fokus dan bersemangat dalam keadaan sendiri. Bagi ekstrovert, dalam bekerja mereka senang secara tim atau kelompok. Menurut mereka, suasana yang selalu ramai adalah hal yang menyenangkan. Lalu kepribadian yang ketiga ada ambivert. Ambivert adalah kepribadian yang istimewa. Ia seorang introvert dan juga bisa menjadi ekstrovert. Ada seseorang yang terlahir langsung dengan kepribadian ambivert. Umumnya, seorang ambivert lebih cenderung mendominasi dari kelemahan introvert dan ekstrovert. Namun seiring bertambahnya usia, banyaknya proses kehidupan yang seseorang lalui, seorang ambivert akan bisa mengendalikan potensi dan kelebihan yang ada pada diri mereka. Di dalam hal ini, setiap orang sebenarnya bisa seperti ini. Seorang ambivert adalah mereka yang telah melalui berbagai lika-liku hidup dan berbagai pengalaman. Kelebihan dari keduanya bisa dioptimalkan. Tentu hal ini adalah hal yang sangat baik. Lalu ada ciri-ciri kepribadian ambivert. Ambivert mempunyai kualitas si ekstrovert, tetapi juga memiliki ciri-ciri si introvert. Kadang menjadi sisi ekstrovert yang senang bersosialisasi, kadang menjadi si introvert yang suka dengan privasi. Ciri-ciri seseorang memiliki kepribadian ambivert adalah yang pertama, nyaman berada di tengah kerumunan. Yang kedua, gerah bila terlalu lama menyendiri. Yang ketiga, kepribadiannya berubah tergantung lawan bicara. Yang keempat, terkadang tertarik percakapan dan spesifik. Yang kelima, tidak selalu diam. Yang keenam, sulit memilih rencana akhir pekan. Lalu ada kelebihan yang dimiliki oleh seorang ambivert. Ambivert memiliki sifat kepribadian introvert dan ekstrovert yang seimbang. Dengan demikian, seorang yang ambivert cenderung merasa nyaman dengan kondisi yang penuh dengan interaksi sosial. Mereka juga dapat menikmati kondisi saat mereka sendirian atau jauh dari keramaian. Dengan adanya dua sisi kepribadian yang ada dalam diri mereka, kelebihan di antara keduanya dapat dioptimalkan. Seorang ambivert lebih berhasil dalam menjalani kehidupan bersosial. Kelebihan yang dimiliki orang ambivert adalah yang pertama, bisa menyesuaikan diri. Lalu yang kedua, bisa mengerjakan proyek kelompok atau individu. Yang ketiga, ambivert adalah seorang yang berpotensi sebagai pemimpin. Jenis kepribadian tidak hanya ada introvert, extrovert, dan ambivert, tapi ada juga 4 jenis lainnya, di mana ada yang namanya kepribadian sanguins, koleris, flegmatis, dan melankolis. Kepribadian sanguins. Orang dengan kepribadian ini biasanya selalu optimis, riang, ceria, antusias, dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Sanguins biasa juga termasuk kepribadian yang berusaha menarik perhatian orang-orang sekitar dan berani mengambil resiko tinggi. Namun, sanguins mudah sekali merasa bosan, dan inilah hal yang selalu membuatnya mencari hal baru. Singkatnya, mudah terkesan, mudah juga hilang minat. Di balik sifatnya yang ceria dan antusias, seseorang dengan kepribadian ini ternyata cukup boros. Mereka suka sekali berbelanja, bahkan membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Lalu ada juga namanya kepribadian koleris. Kepribadian koleris cocok menjadi seorang pemimpin. Koleris sangat agresif dan harus mendapatkan apapun yang dia inginkan. Orang dengan kepribadian koleris ini sangat berorientasi pada target, tetapi memiliki daya analisis yang tinggi dan berpikiran logis. Mereka bukan tipe orang yang suka basa-basi, dan lebih memilih menghabiskan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Dibanding terbalik dari sanguins, si koleris ini suka sekali melakukan berbagai hal untuk menghasilkan uang. Sebut saja berbisnis, bermain saham, bahkan berinvestasi. Mereka tidak serakah pada uangnya. Lalu ada juga yang namanya kepribadian flegmatis. Kepribadian flegmatis suka sekali beramal. Tipe penyuka kedamaian
Dialah pragmatis. Mereka lebih memilih menghindari konflik dan menjadi penengah. Tak ayal seorang dengan kepribadian pragmatis akan menjadi pasangan yang penuh cinta dan setia. Si pragmatis ini memiliki jiwa empati dan belas kasih yang tinggi. Mereka mencoba untuk memahami apa yang dipikirkan orang lain, kemudian merespon dengan tepat. Kecenderungan untuk memahami orang lain inilah membuat si pragmatis terlalu berasumsi dan memaksa orang lain agar orang tersebut juga melihat atau mendeskripsikan sesuatu yang sama dengan mereka. Lalu ada juga kepribadian melankolis. Kepribadian melankolis yang tidak bisa move on dari masa lalu. Orang dengan kepribadian ini cenderung sensitif, sering berkorban untuk orang lain, penyayang, suka berada di belakang layar, dan juga seorang yang pemikir. Tipe ini juga cenderung perfeksionis atau rendah hati. Si melankolis ini juga termasuk penyabar. Hal ini bisa dilihat dari sikap mereka saat menunggu. Sayangnya, orang dengan kepribadian ini hampir selalu tenggelam dalam pikiran dan susah move on. Walau penyabar, ternyata melankolis juga mudah sekali tersinggung. Ketika si melankolis sedang berbicara, jangan pernah menyela. Ini bisa menjadi sebuah gangguan dan mereka bisa merasa frustasi. Mereka juga tertutup dan keras kepala. Selain itu, mereka mudah merasa pesimis yang mungkin bisa merubah menjadi fatalisme, yaitu percaya bahwa tidak ada yang berubah menjadi lebih baik. Jadi itu tadi adalah macam-macam dari kepribadian yang ada pada manusia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.